bersama-sama mengulas tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan tentang bertumbuh di masa sulit. Oke, next. Baik saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita boleh melihat bersama-sama tentang kisah Bartimius. Kisah yang menurut saya sangat menarik sekali, karena ada perkara-perkara yang penting yang memang Tuhan mau tekankan bagi kita bersama-sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kita bersama-sama menyadari bahwa setiap manusia memiliki masa-masa sulit yang dihadapinya. Mungkin perekonomian, mungkin keluarga, mungkin pendidikan, mungkin masa depan, bahkan hal apapun bisa terjadi. Dan seringkali yang terjadi adalah masa-masa kritis bisa terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Masa di mana ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap bisa bertahan? Atau justru kita kalah daripada situasi yang terjadi? Kembali kita melihat perekonomian, pergaulan, masa depan yang suram. Masih adakah kita bisa bertumbuh atau justru kita mengalami sebuah keterpurukan? Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang tenggelamnya kapal pesiar, di mana dalam sebuah kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju Sekoci untuk menyelamatkan diri. Tetapi sampai di sana, mereka menyadari bahwa hanya ada satu tempat untuk yang tersisa. Segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum Sekoci menjauh dan kapal itu benar-benar tenggelam. Guru ini menceritakan kisah ini kepada murid-muridnya, lalu guru ini bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian apa yang istri teriakkan? Sebagian murid menjawab, aku benci kamu. Sebagian murid menjawab, kamu egois. Kamu tidak bertanggung jawab. Kamu tidak tahu malu. Tapi guru itu kemudian menyadari ada seorang murid yang diam saja. Guru itu meminta murid itu menjawab. Jawaban murid itu adalah mengatakan demikian, guru, saya yakin si istri pasti berteriak, tolong jaga anak-anak baik-baik. Guru ini terkejut ketika mendengar jawaban ini. Lalu guru itu bertanya, apakah kamu pernah mendengar sebelumnya cerita ini? Murid ini berkata, belum. Tetapi itu yang dikatakan oleh mama saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada akhirnya ternyata singkat cerita bahwa sang istri ini memang mengalami penyakit kronis. Dan dalam wawancara dengan surat kabar, suami mengatakan bahwa memang jikalau memang harus selamat, kamu yang harus selamat. Jaga anak-anak. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang apa yang kita pikirkan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita seringkali di luar apa yang terjadi atas kehidupan kita. Guru ini tahu bahwa murid-muridnya sekarang mengerti dari cerita ini tentang moral yang baik yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Karena itu seharusnya kita jangan pernah melihat hanya di luar dan kemudian langsung menghakimi apalagi tanpa tahu apa-apa. Dikatakan di sini, mereka yang sering membayar untuk orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab.
Mereka yang meminta maaf terlebih dahulu setelah bertengkar mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangannya untuk menolong mungkin bukan karena mereka merasa berhutang, tetapi karena menganggap kamu adalah sahabat. Mereka yang seringkali mengontakmu mungkin karena mereka tidak punya kesibukan, tetapi karena kamu ada di dalam hatinya. Mereka yang sering menyanjungmu setinggi langit mungkin bukan karena engkau pahlawan, tapi mungkin karena mereka memaafkan keburukanmu. Mereka yang selalu menghinamu dan menghakimimu mungkin bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka ingin menguji ketulusan kasihmu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan tentang cerita ini, kisah yang begitu menarik. Ada hal yang luar biasa yang bisa kita dapat, yang bisa kita pelajari di masa-masa situasi yang sangat sulit terjadi atas kehidupan setiap orang. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita lakukan menjadi bagian yang sangat penting di dalam setiap langkah kehidupan kita sebelum kita melangkah dengan kebersalahan kita. Apakah kita masih tetap ada dalam sebuah koridor kerinduan untuk terus tetap bertumbuh, bertahan di dalam Tuhan menghadapi situasi yang sulit seperti yang kita baca tadi dari kisah Bartimius, seorang yang buta. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita melihat tentang Bartimius, dia seorang buta. Dia harus, kalau kita melihat bahwa dia harus mencari nafasnya dengan mengemis. Setiap hari, setiap waktu, panas hujan. Kemudian jubahnya dibuka, kemudian ditaruh di bawah supaya ada orang-orang yang memberikan makanan ataupun mungkin memberikan uang yang ada di jubah itu. Begitu seterusnya, meminta belas kasihan dari orang lain. Kalau dikatakan mungkin orang yang sudah muak melihat terus-menerus bertahun-tahun ada orang untuk meminta-minta. Mungkin kita mengetahui, mungkin dia menjadi sampah daripada orang-orang yang ada di lingkungannya. Mungkin dia menjadi benalu di tengah-tengah orang yang ada di lingkungannya. Mungkin ada orang-orang yang sangat menjijikan. Bahkan ketika seorang pengemis yang buta ingin mengikuti pertemuan-pertemuan kerohanian, mereka tidak bisa. Karena mereka orang yang cacat, yang dikategorikan sebagai orang yang tidak bisa untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan bagaimana dengan situasi yang seperti itu. Ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh Bartimius di tengah-tengah masa-masa yang sangat sulit yang dihadapi oleh Bartimius. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang mungkin sedang kita hadapi, apakah kita masih tetap bisa bertahan atau bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan? Ada 3 nasihat dari peristiwa ini. Nasihat yang pertama. Next. Jangan pernah melihat keterbatasan yang ada. Nasihat yang kedua, jangan pernah melihat lingkungan yang tidak mendukung. Nasihat yang ketiga, jangan pernah melihat hanya keinginan belaka. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mencoba melihat bagian yang pertama. Nasihat yang pertama, bagaimana kita bisa bertumbuh di masa yang sulit. Kita bisa merenungkan bersama-sama. Yang pertama, jangan pernah melihat keterbatasan yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat ayat 47 sampai dengan yang 48, di situ dijelaskan sekali. Bartimius tidak pernah melihat siapa Yesus Kristus. Kita bisa melihat dari sejak dia buta sampai pada masa dia bertemu dengan Yesus, dia tidak pernah melihat Yesus Kristus. Kita bisa merenungkan bersama-sama saudara sekalian bahwa perkara ini membuat kita bisa merenungkan bahwa bukan hanya dia terbatas dengan apa yang ada.
Dia tidak bisa melihat siapa Yesus Kristus, tetapi dia memakai telinganya untuk mendengar, mendengar dan mendengar. Ketika banyak orang bercakap-cakap, dia mendengar. Bercakap-cakap tentang Mesias, dia mendengar. Tetapi bukan hanya sekedar mendengar, saudara sekalian. Dia merenungkan di dalam hatinya. Ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia hanya bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Seorang yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi ketika Bartimius mendengarnya, orang yang buta ini, yang tidak layak ikut pertemuan agamawi, dia mendengar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya dia melihat dalam kepercayaan imannya yang paling dalam. Dia mengatakan, Yesus, anak Daud. Yesus, anak Daud. Lebih daripada iman orang-orang Yahudi yang mengatakan Mesias. Tetapi dia mengatakan imannya Yesus, anak Daud. Dia menyadari akan kekuatan dan kuasa yang akan terjadi dalam setiap kehidupannya ketika dia yakin siapa Yesus itu. Dia terbatas. Dia tidak bisa melihat Yesus. Dia terbatas. Dia tidak bisa bergerak untuk berkerumun. Dia terbatas. Ada orang-orang yang mungkin bisa menjadi penghalang-penghalang untuk dia bisa melihat Yesus. Bahkan bisa dekat dengan Yesus. Sangat sulit sekali. Yesus mengajar, dia tidak bisa datang. Tetapi kita tahu di tengah-tengah keterbatasan, dia peka terhadap suara yang disampaikan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah nasihat yang pertama. Mungkin kita merasa diri kita sebagai seorang yang seperti Bartimius. Kita minder ketika kita tidak mampu untuk melayani, kita minder ketika kita tidak bisa berbicara, kita minder ketika kita melihat orang-orang lain begitu hebat, berhasil dan lain sebagainya. Keterbatasan seseorang membuat kita minder, membuat orang takut melangkah. Dan akhirnya lebih baik diam, tidak melakukan apa-apa. Tetapi tidak dengan Bartimius. Nasihat yang pertama ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Adakah keterbatasan yang ada di dalam diri kita? Tetapi Tuhan membuat kita berharga di matanya. Semua orang istimewa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melihat bahwa memang ada keterbatasan, tetapi keterbatasan itu seharusnya tidak membuat kita tidak mampu untuk bergerak, mendengar suara Tuhan. Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ketika kita merasa diri tidak mampu, ketika kita merasa diri tidak bisa, Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mampu dan tidak bisa itu. Ketika kita mau untuk boleh dipakai oleh Dia. Mari renungkan nasihat yang pertama. Jangan pernah melihat keterbatasan yang ada di dalam dirimu. Tetapi lihatlah Tuhan bisa melakukan keterbatasan Anda menjadi sesuatu yang istimewa ketika kita siap untuk berkarya bagi Dia. Yang kedua, saudara sekalian, kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-48 tadi, saudara sekalian. Jangan pernah melihat lingkungan yang tidak mendukung. Saudara sekalian, ketika kita melihat bagaimana orang buta itu terhambat untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena adat yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Orang yang diabaikan, orang yang dikatakan sebagai sampah masyarakat. Orang yang tidak bisa dinilai amat sangat baik. Ketika ada persekutuan-persekutuan, ketika ada berbagai hal yang diberikan pengajaran-pengajaran tentang apapun berhubungan dengan agama, seorang yang cacat tidak akan pernah bisa untuk boleh datang bersekutu dengan orang banyak itu, saudara sekalian. Sebuah halangan, bukan hanya dari segi tradisi yang ada, saudara sekalian.
Tetapi ketika mereka semakin dekat, ada banyak orang yang sudah menutup bagaimana orang buta bisa berjalan sampai kepada Yesus. Tidak mungkin, saudara sekalian. Makanya dia langsung berteriak, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak menjadi penghambat, menjadi penghalang dalam kehidupan Bartimeus untuk bisa datang kepada Yesus. Bukan hanya orang banyak, bukan hanya masyarakat Yahudi pada waktu itu. Siapa yang berkata diam? Bartimeus diam, tetapi semakin dia dikatakan diam, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Diam kau Bartimeus, jangan berteriak-teriak. Siapa yang bicara seperti itu, saudara? Kalau saudara membaca ayat 48, dikatakan murid-muridnya berkata kepada Bartimeus, diam. Apa maksudnya, saudara sekalian? Bukan hanya masyarakat Yahudi yang menjadi penghambat, lingkungan yang tidak mendukung, tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri menjadi sebuah lingkungan yang tidak mendukung untuk datang kepada Tuhan. Tetap ada syaratnya, saudara. Hal yang sama yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai karyawan-karyawan mungkin kita ingin meniti karir yang hebat dan luar biasa. Terkadang terhambat. Bukan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kadang-kadang orang-orang yang seiman pun bisa menjadi penghalang. Sama halnya di dalam lingkup gereja Tuhan. Ketika kita ingin bertumbuh, ketika kita ingin berkembang. Bukan orang banyak, memang ada banyak orang yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh. Tetapi terkadang justru berbanding terbalik. Orang-orang yang merasa diri dekat dengan Tuhan justru bisa menjadi penghambat, penghalang untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan. Perlu waspada dan perlu hati-hati. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan setiap orang, baik itu negatif ataupun positif. Bartimeus tahu ada halangan untuk dapat beroleh apa yang dirindukannya. Kita semua sadar dan tahu bahwa di saat kita sedang merindukan sesuatu juga pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi. Dan itu bisa terjadi, halangan yang terjadi dari orang yang terdekat, bahkan justru dari orang-orang yang dikatakan sebagai pemimpin rohani, bisa menjadi penghalang kita bertumbuh di dalam Tuhan. Waspada, berhati-hati. Apakah kita menjadi penghalang bagi teman-teman kita untuk bertumbuh? Jangan-jangan itu ada. Tetapi harapan saya itu tidak terjadi di Safari Park Baptist Fellowship. Kita semua rindu untuk ada dalam sebuah pertumbuhan bersama. Church worker, church leader, semua yang ada mari kita bersama-sama melihat, menjadikan lingkungan kita, lingkungan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Di saat kita bekerja dimanapun divisi kita, biarlah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang terus mendukung di dalam pertumbuhan kita. Nasihat yang ketiga, saudara sekalian. Jangan pernah melihat hanya keinginan belaka. Saudara sekalian, apa yang diminta oleh Bartimeus? Dia seorang yang miskin sekali. Kalau mungkin setiap orang sekarang ini dengan situasi COVID yang seperti ini, tidak memandang apakah kita penyakitan ataupun tidak, mungkin kita minta lebih baik kita pun dapat duit daripada yang lain. Lebih baik banyak berkat walaupun sakit. Bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitar sana. Beda. Bartimeus tidak melakukan itu. Bartimeus tidak meminta apapun. Yang dia minta adalah Rabuni. Apa yang kau minta? Rabuni. Sembuhkan saya Tuhan. Pulihkan saya. Hanya itu. Tidak minta apapun, saudara sekalian.
Ketika kita bersama-sama melihat hal yang terjadi di dalam ayat 51 sampai dengan 52 ini, kesembuhan adalah menjadi pengharapan yang indah yang diharapkan terjadi di dalam kehidupan Bartimeus. Dari sejak dia tidak bisa melihat Yesus, kemudian dia mendengar tentang Yesus anak Daud yang bisa melakukan banyak perkara. Ada kerinduan yang sangat dalam. Bertahun-tahun dia rindu bisa dirabuni, bisa disembuhkan, bisa supaya dia bisa melihat, saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi ketika dia dipanggil oleh Yesus? Dia menanggalkan jubah, betul ya? Menanggalkan jubah sebagai sebuah tempat di mana kembali tadi saya katakan tempat untuk mencari nafkahnya di dalam mengemis. Dia tinggalkan itu semuanya. Dengan satu maksud, dia tidak mempedulikan lagi tentang perkara jasmani. Yang dia pedulikan adalah satu, sembuh, bisa melihat. Dan apa yang terjadi, kesembuhan jasmani dan rohani didapatkannya. Dan ia memilih, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Bartimeus tidak pergi. Tetapi dia justru menjadi pengikut Yesus. Kita bisa melihat sejarah bagaimana Bartimeus menjadi salah satu orang yang memberitakan kabar baik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah melihat hanya keinginan. Tetapi tujuan Allah di dalam kehidupan kita menjadi bagian yang sangat penting. Saudara ditempatkan di Safari Park Baptist Fellowship, saudara ditempatkan di Taman Safari Indonesia. Saudara ditempatkan di tempat di mana mungkin ada banyak orang yang tidak mendukung saudara. Tuhan punya maksud dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita masih tetap bisa membawa kabar baik. Imanmu telah menyelamatkanmu. Sebagai pengikut Kristus yang memberitakan kasih Tuhan. Tidak pergi untuk meninggalkan Yesus, tetapi justru mengikut dan melakukan pekerjaan Tuhan. Rasa syukur yang diberikan kepada Yesus adalah dengan menjadi pengikut Kristus. Bahkan di dalam Injil Lukas, Bartimeus memuji Tuhan atas kesembuhannya itu dan menjadi kesaksian yang indah terhadap imannya kepada Yesus yang disaksikannya. Bukan hanya sekedar mengikut Yesus, di dalam Injil Lukas dikatakan kembali dia memuji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Memproklamasikan Tuhan di dalam kehidupannya, disaksikan oleh banyak orang. Apakah ini juga menjadi sebuah kerinduan bagi kita bersama-sama? Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi pada masa kini. Kita sadar, kita tahu COVID-19 masih belum berakhir. Bahkan bermunculan hal yang baru dan hal yang baru yang tidak pernah kita duga. Tetapi apakah kita tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Penting bagi kita untuk boleh dapat kita renungkan firman Tuhan ini. Dimanapun kita berada, jangan pernah melihat hanya keinginan belaka. Tetapi lihatlah maksud Allah dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada maksud baik Allah supaya kita tetap dekat, memuji Dia, tetap menjadi saksi-saksi yang terbaik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang menjadi perenungan kita hari ini dalam pertumbuhan iman kita di masa yang sulit yang sedang terjadi? Sekali lagi, mungkin kita sedang menghadapi situasi berkenaan dengan perekonomian kita, berkenaan dengan keluarga kita, berkenaan dengan masa depan kita, dengan pekerjaan kita, dengan pasangan hidup kita, berkenaan dengan hal apapun. Ada masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Dan mungkin kita bisa melihat ada banyak jebakan-jebakan untuk dapat menikmati kekuatan Tuhan dalam pertumbuhan iman kita yang selalu mewarnai kehidupan kita. Ada tawaran-tawaran yang manis di luar sana.
Yang terkadang itu menjadi sebuah jebakan iman. Ketika kita masuk di dalamnya, ternyata itu sebuah jebakan Batman. Yang akhirnya kita masuk di dalam ranah kehidupan dalam dosa. Bisa terjadi, saudara. Kita perlu waspada. Ada halangan, ada tantangan, ada tekanan, bahkan fokus akan keinginan kita sendiri seringkali terjadi atas kehidupan kita. Kita tahu, kita sadar, kita sudah diberkati Tuhan. Kemudian Tuhan mau mari kita bersama-sama ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita akhirnya tidak mau oleh karena keinginan kita. Ketika ada masalah-masalah, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak terjebak dengan melihat apa yang ada di tengah kehidupan kita. Tuhan mau kita melihat apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Siapapun kita akan tetap kuat dalam karakter Tuhan. Kita tidak melihat keterbatasan, kita tidak melihat lingkungan dan keinginan. Tetapi kita melihat Tuhan yang hadir, yang berkuasa, yang sanggup memulihkan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di saat persoalan-persoalan terjadi, Dia Allah yang menopang kita. Sampai hari ini, sampai tanggal 30 Mei ini, kita boleh mengakhiri akhir bulan ini. Karena Dia tetap menopang kita. Bukankah ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Dia? Mari kita meyakini Tuhan pasti akan buka jalan buat kita semuanya. Kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah boleh menjadi respon kita. Dan biarlah ini boleh menjadi doa kita. Kuatkanlah hatiku Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit. Supaya aku bisa terus bertahan dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Tangannya tak akan pernah terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan.